Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih di tema 3 benda di sekitarku. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar satuan panjang. Kemarin kita sudah mempelajari benda, bukan? Benda adalah sesuatu yang memiliki ruang atau menempati ruang dan memiliki massa. Contoh benda di sini ada buku, lemari, handphone, dan motor. Masih banyak lagi contoh benda yang ada di sekeliling kalian. Benda-benda di sekitar kalian dapat diukur panjangnya menggunakan alat ukur panjang. Di sini kita bisa menggunakan penggaris atau pitameter. Penggaris satuan yang dipakai adalah sentimeter, sedangkan pada pitameter satuan yang dipakai adalah meter. Alat untuk mengukur panjang benda yang lainnya adalah meteran saku dan meter. Satuan yang dipakai pada meteran saku dan roll meter adalah meter. Selain itu ada juga jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan sentimeter dan milimeter. Bagaimana cara mengukur benda ya? Nah, cara mengukur benda adalah pertama-tama kalian menempelkan benda yang akan diukur mulai dari titik 0 pada penggaris. Lalu kemudian lihatlah ujung yang satunya lagi. Angka berapa yang menempel pada penggaris tersebut? Coba kamu perhatikan pensil di atas. Nah, ujung pensil berada di angka 0 dan ujung satunya lagi berada di angka 20. Jadi, panjang pensil adalah 20 cm. Nah, kita sekarang masuk ke satuan panjang. Satuan panjang itu ada kilometer atau disingkat km, hektometer atau disingkat hm, dekameter disingkat dam, meter disingkat m, desimeter disingkat dm, sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami mengenai hubungan antar satuan panjang, di sini ibu akan menggunakan tangga satuan panjang. Nah, coba kalian lihat di sini ibu memiliki beberapa anak tangga yang telah diisi dengan satuan panjang. Nah, setiap anak tangga ini diisi dengan beberapa satuan panjang yang berbeda. Yang paling tinggi kalian lihat ibu isi dengan kilometer. Lalu di bawahnya hektometer. Kita turun lagi ada dekameter, turun lagi ada meter, kita turun ada desimeter, kita turun lagi sentimeter, dan yang paling bawah ada milimeter. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah ini urutannya tidak boleh berubah-ubah. Harus seperti ini, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, lalu setelah itu meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ingat, urutannya tidak boleh berubah sampai kapanpun ya. Nah, prinsipnya yang pertama tadi urutannya tidak boleh berubah ya. Lalu prinsipnya atau cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah setiap kamu turun tangga, turun satu anak tangga dikalikan 10. Jadi kalau kamu kilometer ke hektometer itu kan turun. Kalau turun, nah disimulasikan ya. Kalau kilometer ke hektometer itu kan turun nih, turun satu anak tangga. Berarti kalau turun dikali berapa? Dikali 10. Nanti hektometer ke dekameter turun lagi kan ya? Turun 1. Nah, dikali lagi 10 lagi. Dekameter ke meter turun lagi, kita kali lagi 10. Meter ke desimeter gimana? Turun juga. Kalau turun juga berarti turun dikali 10. Desimeter ke sentimeter juga turun satu anak tangga. Nanti ini juga dikali 10. Sentimeter ke milimeter juga turun, dikalikan 10. Nah, gimana ya penggunaannya? Coba kita lihat. Di sini ibu punya satu contoh nih ya.
dari 1 kilometer dulu. Ibu ingin merubah 1 kilometer menjadi hektometer. Nah, ibu mau merubah 1 kilometer ini menjadi hektometer. Kalian lihat atas sendiri ya, kilometer. Kilometer menjadi hektometer itu pasti turun. Kalau turun tadi prinsipnya dikalikan 10. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya begini. 1 kilometer berapa hektometer? Satunya kamu tulis lagi di sini. 1 dikalikan kali 10. Tadi kalau turun dikali 10 ya. Nah, mudah kan? 1 kali 10 berapa? 10 hektometer. Nah, di sini tinggal kamu tulis lagi. 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Mudah kan? Lalu bagaimana Bu kalau turun 2 tingkat? Oke, Ibu contohkan ya. 1 kilometer berapa dekameter atau dam ya. Biasanya disingkat dam. Lihat, ini kilometer ke dekameter turun tapi 2 kali. 1, 2, turunnya 2 kali. Ya berarti dikalinya 2 kali. Gini. Cara mengerjakannya gimana? Gini ya. 1 kamu tulis ulang di sini. 1 dikalikan, ini tadi kilometer ke hekto dikalikan 10. Hektometer ke dam dikalikan 10 lagi. Udah nyampe berarti 10-nya 2 kali. Nah, sama dengan 1 kali 10 berapa? 10. 10 kali 10 100. Oke, kita tulis 100 dekameter. Jadi 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Nah, paham kan? Setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Jadi kalau ada turun 3 tangga berarti 10-nya ada 3 kali 10 kali 10 kali 10. Kalau turunnya 2 tangga berarti kali 10 kali 10 ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan satuan panjang. Kita fokus ke satuan panjang meter dan sentimeter. Coba kalian lihat. Di sini Ibu ingin merubah 1 meter. 1 meter ini berapa sentimeter ya? Nah, gampang kan? Ayo kita lihat. Meter ke sentimeter pasti turun. Coba kamu lihat turun berapa anak tangga. Melewati desimeter 1, lalu ke sentimeter 2. Berarti turun 2 anak tangga. 1, 2. Nah, ingat, hati-hati ya. Meter ke sentimeter 1, 2. Berarti cara mengerjakannya, satunya kita tulis ulang di sini. 1 dikalikan turun meter ke desimeter dikalikan 100. Maaf. Meter ke desimeter dikalikan 10. Baru desimeter ke sentimeter dikalikan lagi 10. Nah, 1 kali 10 sama dengan 10. 10 kali 10 sama dengan 100 sentimeter. Jadi kita tulis di sini 1 meter adalah 100 cm. Nah, ini yang harus kalian ingat. 1 meter adalah 100 cm. Ini akan berguna untuk mengerjakan soal latihan. Nah, di sini Ibu punya contoh soal latihan nih. Yuk, kita lihat bersama-sama. 2 meter sama dengan titik sentimeter. Kita tadi ingat ya. Nih, kita ingat tadi 1 meter sama dengan 100 cm. Kita tulis ulang biar tidak lupa. 1 meter sama dengan 100 cm. Lah, ini soalnya 2 meter. Lalu bagaimana? Berarti kalau begini 2 meter sama dengan, kita tulis ulang 2-nya di depan. 2 dikalikan, kata 1 meter 100, berarti kalau 2 dikali 100. Hasilnya berapa? 2 kali 100? 200 cm.
Jadi kita mendapatkan hasil 2 meter sama dengan 200 cm. Kita tulis ke atas ya. 2 meter sama dengan 200 cm. Mudah kan? Nah, lalu soal yang kedua. Soal yang kedua itu 1 meter 25 cm berapa centimeter? Wah, ini gimana Bu? Tidak usah susah-susah ya. Tadi ingat 1 meter sama dengan 100 cm. Nggak susah soalnya. Berarti kalau ini ada 1 meter 25 cm itu berarti 1 meternya ditambah 25 cm. Nah, 1 meternya tadi berapa? Tuh, sudah di sini tadi harus diingat. Nah, ini harus diingat. 1 meternya itu 100 cm. Kamu tulis lagi di sini. 100 cm ditambah 25 cm. Nah, ini sama cm-cm. Lihat, cm-cm. Jadi boleh dijumlah. 100 ditambah 25 berapa? 125 cm. Ini hasilnya. Mudah kan? Nah, 125 ini akan Ibu tulis di atas. Jadi 1 meter 25 cm sama dengan 125 cm. Oke, anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya kita masih menggunakan tangga satuan panjang. Nah, bedanya kalau tadi kita itu turun dari atas ke bawah, sekarang bagaimana kalau kita mau naik? Tadi turun ya, kalau tadi turun dikali 10, setiap turun anak tangga dikali 10. Kalau naik bagaimana? Nah, kebalikannya dari perkalian adalah pembagian. Jadi, kalau kamu naik 1 anak tangga, itu dibagi 10. Ingat, kalau tadi turun 1 anak tangga dikalikan 10. Kalau ini naik 1 anak tangga dibagi 10. Nah, dari milimeter, maaf ini milimeter ya, milimeter ke sentimeter itu kan naik. Naik berarti 1 milimeter itu berarti 1/10 centimeter. Nah, dari sentimeter ke desimeter bagaimana? Sama. Kalau naik dibagi 10. Kalau naik lagi dibagi 10. Sampai atas ya ini ya. Setiap naik 1 anak tangga dibagi 10. Naik lagi dekameter ke hektometer dibagi. Ibu akan langsung coba contohkan sama kalian ya, bagaimana kalau setiap naik itu dibagi atau setiap naik anak tangga itu dibagi 10. Contohnya, Ibu di sini punya 100 milimeter itu berapakah 100 mm berapakah sentimeter? Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi ingat ya, setiap naik berarti dibagi. Berarti di sini kita tulis 100-nya sama dengan 100-nya kita tulis di sini 100 dibagi naik berapa milimeter ke sentimeter? Naik 1 berarti dibagi 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10 cm. Nah, begitu caranya. Jadi 100 mm sama dengan 10 cm. Lalu kalau Ibu punya 100 mm itu ada berapa desimeter? Nah, naiknya berapa kali dari milimeter ke desimeter? 1, 2. Naik 2 kali, berarti dibagi 10-nya 2 kali. Jadi caranya ini tulis lagi kamu
100 dibagi 10 dibagi 10. 100 dibagi 10, 10. 10 dibagi 10 berapa? 1 desimeter. Jadi 100 mm sama dengan 1 desimeter. Ini kurang jelas ya, milimeter sama dengan 1 desimeter. Nah, di sini tadi kita memiliki 1 meter. Nah, kita balik nih ke sini, coba kalian lihat. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Coba Ibu tuliskan. Kalau Ibu punya, kita buktikan ini, coba ini 100 cm itu berapa meter? Coba kita lihat. Sentimeter ke meter naik berapa kali? 1, 2. Berarti 100-nya kita pindah ke sini, dibagi 100 ke desimeter, dibagi 10 dulu. Setelah itu dibagi lagi 10 lagi, dari desimeter ke meter, nyampe deh. Nah, berarti 100 dibagi 10, 10 ya. 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter. Nah, 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, ini harus kamu ingat juga, harus kamu hafalkan juga ya. Nah, ini nanti berguna untuk kamu mengerjakan soal. Contohnya adalah, nah, Ibu punya soal ini nih. Coba kalian perhatikan, Ibu punya soal sebagai berikut. Nah, 400 cm sama dengan titik meter. Tadi kita punya rumus 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, kita tulis ulang agar tidak lupa. 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang kalau 400 berarti kita tulis ya, 400 cm sama dengan, di sini kamu tulis ulang 400 dibagi, karena dijadikan meter, dibagi 100. Nah, 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. Nah, tulis di atasnya 4. Mudah bukan? Nah, sekarang kalau yang 250 cm itu berapa meter? Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu harus ingat bahwa 100 cm sama, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi, ini sebaiknya kita uraikan menjadi ratusan dulu ya. 250 cm diuraikan menjadi ratusan. Berarti 200-nya kita jadikan ini. Nah, 200 cm. Ini kan asal mulanya dari sini. 200 cm ditambah 50. Tulis 50 cm. Tadi yang 100 cm itu kan 1 meter. Kalau 200 cm itu berarti adalah 2 meter. Nah, 50 cm, 50 dibagi 10 dibagi 10. Nah, cukup kamu tulis 50 cm saja. Nah, jadinya tulis lagi 2 meter 50 cm. Sini 250 cm. Mudah bukan? Nah, untuk memahami penjelasan Ibu yang tadi, Ibu kasih satu contoh soal lagi ya. Di sini ada 315 cm, itu ada berapa meter? Kalian uraikan 315-nya ini menjadi
300 cm ditambah 15 cm. Karena 315 ini berasal dari 300 ditambah 15. Jadi kamu uraikan 300 cm ditambah 15 cm. Nah, kalau kayak gini kan mudah. 300 cm tadi dijadikan meter ada jadi 3 meter ditambah 15 cm. 3 meter 15 cm. Begini. Sudah seperti ini saja pengerjaannya. Mudah bukan? Ibu harap kalian memahami materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat belajar.